Assalamualaikum, saya Istika Minarni. Kali ini saya akan membahas tentang silent killer di meja kerja, membedah burnout dan K3 mental. Sebagai seorang pekerja, kita pasti pernah merasakan beban kerja yang tidak lagi muat di dalam kepala. Ada keadaan di mana saat bangun tidur di Senin pagi, tapi energi sudah habis seperti hari Jumat sore. Di dalam dunia profesional modern, kita sering membicarakan yang namanya target, KPI, dan profit. Tetapi kita sering lupa pada satu mesin utama yang menjalankan itu semua, yaitu otak dan mental kita. Saya akan membahas mengapa kesehatan dan keselamatan kerja atau yang disingkat dengan K3. Bukan lagi soal helm proyek, tetapi soal apa yang terjadi di dalam pikiran kita. Banyak orang mengira burnout hanyalah istilah keren untuk lelah. Padahal, WHO secara resmi mengkategorikan burnout sebagai fenomena pekerjaan. Ini bukan sekedar stres karena tugas menumpuk. Burnout adalah kondisi kelelahan secara fisik, emosional, dan mental yang disebabkan oleh keterlibatan jangka panjang dalam situasi yang menuntut secara emosional. Jika stres membuat Anda merasa terlalu banyak tekanan, burnout membuat Anda merasa kosong dan kehilangan motivasi sepenuhnya. Ada 3 pilar utama. Pertama, exhaustion di mana kelelahan hebat yang tidak hilang meski sudah tidur. Kedua, cynicism atau depersonalisasi saat mulai membenci pekerjaan, menjauh dari rekan kerja, dan merasa sinis terhadap tugas-tugas. Dan ketiga, produstafikasi di mana merasa tidak kompeten, sudah bekerja keras, tetapi merasa tidak menghasilkan apa-apa. Jika merasakan ketiganya, baterai mental sedang berada di titik merah. Kenapa hal ini masuk ke dalam ranah ketiga? Dulu, risiko kerja adalah jari terjepit mesin atau jatuh dari ketinggian. Namun di era digital, risikonya bersifat psikososial. Lingkungan kerja modern menuntut untuk selalu aktif atau always on. Perusahaan yang mengabaikan K3 mental akan menghadapi risiko nyata. Kecelakaan kerja karena karyawan tidak fokus, angka absensi yang tinggi. Ada budaya yang salah yang disebut hustle culture, kebanggaan atas rasa sibuk. Selain itu, kurangnya apresiasi dari atasan dan ketidakadilan di tempat kerja menjadi bensin bagi api burnout. Ketika usaha tidak sebanding dengan penghargaan yang didapat, otak akan mulai melakukan proteksi diri dengan cara berhenti peduli. Itulah awal mula burnout. Burnout banyak dialami oleh tenaga kesehatan, pendidik, pekerja kantoran, dan juga mahasiswa karena dikaitkan dengan beban yang berat dan banyaknya aktivitas pekerjaan atau perkuliahan. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh stres berlebih dan berkepanjangan. Saat stres berlanjut, kita mulai kehilangan minat dan motivasi untuk bekerja atau kuliah, sehingga mengurangi produktivitas dan menguras energi, membuat kita merasa putus asa, sinis, dan kesal. Lalu, apa sebenarnya yang membuat kita dapat merasakan burnout?
Secara garis besar, burnout dapat terjadi karena 1. Menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bekerja atau belajar, sampai tidak punya waktu untuk beristirahat dan bersosialisasi. 2. Merasa tidak memiliki kontrol akan pekerjaan atau kegiatan pembelajaran. 3. Kurangnya penghargaan atas hasil yang baik. 4. Melakukan aktivitas yang monoton secara terus-menerus. 5. Kurangnya hubungan yang suportif dan personal. 6. Kurang tidur. 7. Kecenderungan untuk bersikap perfeksionis. 8. Bekerja atau belajar dalam kondisi tekanan tinggi secara terus-menerus. Mari kita lihat contoh nyata. Sebut saja Adam, seorang desainer senior di sebuah agensi. Adam terbiasa lembur hingga jam 2 pagi karena revisi klien yang tak habis-habis. Awalnya Adam bangga disebut pejuang lembur, namun memasuki bulan ke-6, Adam mulai sering melakukan kesalahan konyol, seperti salah menulis nama klien. Ia mulai sering mematikan ponselnya di jam kerja karena takut melihat notifikasi. Adam tidak malas. Adam sedang mengalami kerusakan sistem mental karena beban kerja yang tidak manusiawi. Lalu strategi apa yang bisa dilakukan? Bagi perusahaan, mulailah dengan memanusiakan jam kerja. Memberikan pelatihan para manajer untuk mengenali tanda-tanda stres pada timnya. Ciptakan lingkungan di mana karyawan tidak takut untuk berkata, "Saya sedang lelah." Investasi pada kesehatan mental karyawan bukan berarti memanjakan karyawan, tetapi memastikan bisnis memiliki fondasi yang stabil untuk jangka panjang. Bagi para pejuang kerja, ingatlah bahwa karyawan bukan robot. Mulailah menetapkan batasan. Berani berkata tidak pada beban kerja yang di luar kapasitas. Lakukan self-care yang nyata, bukan sekedar belanja atau liburan sesaat, tetapi dengan menjaga pola tidur dan hobi di luar pekerjaan. Pekerjaan mungkin bisa menggantikan posisi dalam seminggu jika pergi, tetapi keluarga dan kesehatan tidak mempunyai cadangan. Mari mulai menghargai kesehatan mental hari ini demi karir yang berkelanjutan di masa depan. Demikian dari saya, terima kasih dan jangan lupa untuk bernapas sejenak.